Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat buat kita semua. Kita bersyukur Sabat ini Tuhan tambahkan satu Sabat lebih dekat kepada kedatangannya. Kita akan merangkumkan sebentar kita punya pelajaran sekolah Sabat, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami membutuhkan kehadiran Tuhan saat ini untuk memberikan pengertian pemahaman bagi kami melalui Roh Kudus Tuhan. Biarlah pelajaran sepanjang minggu yang baru saja kami pelajari memberikan kekuatan khusus bagi kami menghadapi hari-hari ke depan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah kita belajar 1 triwulan berlalu, pelajaran yang baru sekarang ini adalah mengenai janji, perjanjian kekal Allah. Dan kita mengawali dengan satu pelajaran yang penting, yaitu mengenai penciptaan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini ditekankan bahwa Allah tidak mencoba untuk membuktikan bahwa dia menciptakan bumi atau bagaimana dia membuat kehidupan dimulai di dalamnya. Allah hanya menegaskan bahwa dia melakukannya. Jadi jelas saudaraku bahwa pelajaran kita sepanjang minggu ini tidak ada manusia yang melihatnya waktu semua diciptakan, tetapi dengan percaya bahwa Allah melakukannya. Allah yang membangunnya, Allah yang menciptakannya. Jadi di sini ada satu kata yang harus kita miliki, yaitu iman. Saudara-saudaraku yang kasih, ini juga disebut dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Bahwa mulai ayat 2, melalui dia diciptakan segala sesuatu. Dan oleh imanlah kita. Karena berdasarkan apa yang kita percaya sekalipun kita tidak lihat, inilah yang menjadi dasar dari segala yang kita bicarakan. Saudara yang kasih, seorang ilmuwan terkenal, ada yang mengatakan bahwa dia itu adalah bernama Bertrand Russell. Pada waktu memberikan kuliah tentang astronomi, seorang wanita tua bangkit dan berkata bahwa dunia ini adalah lempengan darat yang ditopang punggung kura-kura. Lalu ilmuwan ini berkata bahwa di atas kura-kura ada apa? Saudara yang kasih, wanita berkata kura-kura itu ada selalu di bawah. Lalu di bawah kura-kura apa? Kura-kura. Saudara yang kasih, kata wanita tua itu dengan membuat jadi seperti lelucon. Membawa tertawaan, tetapi dengan tulus dia percaya itu, tetapi tidak mempunyai bukti sama sekali. Saudaraku, Allah tidak meminta iman yang buta dari kita. Ini harus jelas. Dia tidak telah meninggalkan kepada kita bukti rancangan cerdas, yaitu melalui penciptaan. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, apa dikatakan? Cakrawala menceritakan perbuatan daripada Allah itu sendiri. Bunga-bunga, seluruh ciptaan ini menceritakan siapa Allah yang sesungguhnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita diciptakan menurut gambar dan peta Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, firman Tuhan yang sudah biasa kita dengarkan. Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menjadikan manusia sejak semula sepadan dan memiliki hubungan dengan dia. Jadi tidak terpisah, saudara.
mulai dari awal penciptaan. Kenapa? Kita tahu bahwa pada waktu manusia diciptakan dari debu tanah, Allah sendiri menghembuskan nafas hidup ya, kepada ya, debu, dan kita menjadi makhluk hidup. Pencipta kita tercermin dalam sifat, dalam fisik, dalam mental, dan spiritual kita, rohani kita. Saudara-saudara yang kasih, baik pria maupun wanita sesungguhnya memiliki citra Allah, sebagaimana disebut dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, sebab sama seperti ya, perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini berasal dari Allah dan karya agung Allah. Itu harus tetap diingat, saudara. Kita tidak lahir sendiri. Kita tidak datang ke dunia ini ya tanpa proses. Semua ada prosesnya, dan dari sejak semula itu adalah dari Allah. Dikatakan di dalam Alfa Omega jilid yang pertama halaman 38, Tuhan sendiri telah memberikan kepada Adam seorang sahabat. Ia menyediakan seorang penolong yang sejodoh baginya, seorang penolong yang sesuai dengan dirinya, seorang yang cocok menjadi sahabatnya, yang dapat menjadi satu dengan dia di dalam cinta dan simpati. Dan Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa ia bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala, bukan juga untuk diinjak di bawah telapak kaki sebagai bawahan. Tetapi ingat ini kalimat, Hawa diciptakan Allah di samping Adam adalah untuk berdampingan sebagai seorang yang setara, untuk dikasihi dan dilindungi. Ini mungkin juga memberikan kepada kita, mengingatkan kembali bagaimana hubungan suami istri, posisi kita dalam keluarga, laki-laki dan perempuan, supaya tidak saling ya menguasai dalam arti yang negatif ya, tetapi kita ini saling memiliki satu dengan yang lain, berdiri setara di hadapan Tuhan. Lalu kita melihat bagaimana Allah senang bersama-sama dengan manusia dari awal, saudara. Karena Allah kita ini senang persekutuan. Mulai Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, saudaraku, Allah kita sendiri menjadi guru di sana, dan semua yang ada di taman itu menjadi mata pelajaran bagi Adam dan Hawa. Saudaraku yang kasih, Dia memutuskan untuk menciptakan ras makhluk yang baru untuk mengasihi mereka dan dikasihi oleh mereka. Untuk itulah manusia diciptakan oleh Tuhan, agar dapat merefleksi kehidupan kasih dari seorang pencipta, yaitu Allah sendiri. Jadi kita ini sebenarnya sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 27 tadi, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Harusnya pada waktu kita berdiri di hadapan sesama, maka terpantullah kehidupan karakter atau tabiat Allah dalam kehidupan kita. Kalau itu ada di rumah, kalau itu ada di dalam pekerjaan, kalau itu ada dalam pergaulan sehari-hari, di dalam kehidupan sosial, ada di gereja, kita melihat orang lain di depan kita sebagai hasil karya Tuhan, hasil karya Allah, maka tidak akan ada percideraan, tidak akan ada muncul kejahatan, kebencian, dan ketidakadilan, saudara. Saudara yang kasih, Kejadian 1:28, Allah memberkati manusia itu dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah kamu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah mengambil langkah pertama
untuk mengadakan hubungan dengan manusia, dengan memberkati mereka, memberikan kepada mereka kuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini luar biasa sebenarnya Allah kita ini. Manusia dari debu tanah diberikan nafas hidup, kemudian diberikan kepada mereka kuasa. Dan hubungan ini bertumbuh seiring karena Allah biasa berjalan-jalan di taman itu setiap petang. Saudara-saudara yang kasih, apa yang dicatatkan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Kita boleh baca ini firman Tuhan. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Karena biasanya Allah itu datang, tapi kali ini setelah manusia jatuh dalam dosa berbeda. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, Allah bersama-sama dan mereka berjalan bersama-sama di dalam taman itu. Lalu bagaimana dengan pohon pengetahuan baik dan jahat? Saya lama di daerah, saudaraku, untuk menjadi gembala. Dan saya mendapati pemahaman yang sangat memprihatinkan tentang pohon. Ada banyak orang berpikir begini dan mempunyai pemahaman, walaupun mereka orang Kristen. Pada waktu Allah memberikan pohon pengetahuan baik dan jahat itu kepada manusia, seolah-olah mereka didikte, didramatisir oleh Tuhan supaya itu semua terjadi kehancuran, terjadi kejatuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, mari kita baca ayat itu di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ada banyak pohon di dalam taman itu, saudaraku, yang buahnya enak, diizinkan oleh Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, apa kata firman Tuhan? Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini ada masalah yang kita hadapi. Ada banyak orang yang merasa bahwa manusia itu terjebak dalam satu drama yang dibuat oleh Tuhan. Ujian ini sebenarnya diberikan oleh Tuhan adalah untuk menyediakan satu kesempatan bagi Adam dan Hawa menguji kebebasan mereka. Karena mereka bukan robot yang dikendalikan oleh mesin. Mereka itu dikendalikan oleh hati, dikendalikan oleh nurani. Saudara-saudara yang kasih, ujian ini untuk menantang Adam dan Hawa untuk bereaksi positif terhadap aturan, terhadap perintah, dan pencipta mereka. Sehingga mereka itu bukan dipaksa untuk mengasihi. Mereka ini diberikan ujian itu untuk menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia yang bermoral dan bebas, bukan dikontrol, dikendalikan sesuka hati. Ujian ini juga untuk memberikan kepada Adam dan Hawa, yaitu ujian kesetiaan. Apakah mereka menurut atau tidak kepada perintah Tuhan? Saudara yang kasih, sesungguhnya apa yang merusak hubungan itu di sini adalah secara alamiah sebenarnya Hawa tidak percaya kepada setan. Tetapi saudaraku, strategi setan yang luar biasa, di mana Hawa membuka komunikasi
dan akhirnya meragukan. Setelah ragu kepada perintah itu, dia jatuh. Pelajaran apa yang saya dapatkan di sini, saudaraku, secara pribadi? Jangan biasakan terjebak kepada keraguan akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati meragukan firman Tuhan. Hati-hati menggunakan logika, pikiran manusia, pikiran duniawi untuk menerjemahkan akan firman Tuhan. Saya senang tulisan di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat dalam kitab ini tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Oleh karena atas tuntunan roh, ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menuliskannya, diilhami mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya belajar dari Yesus menghadapi pencobaan. Bila mana kita sudah baca Alkitab ini dengan baik, itu sebabnya kita harus sound on doctrine. Artinya kita harus teguh kepada doktrin, kepada ajaran, kepada firman Tuhan. Ya. Sehingga pada waktu datang pencobaan harus katakan ada tertulis. Bukan katanya. Bukan karena. Saudara yang kasih, hati-hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini mulai saya lihat banyak dituntun kepada keraguan-raguan seperti Hawa. Meragukan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini, sebagaimana menyedihkan dan lengkapnya penderitaan Hawa, begitulah potensi kesengsaraan bagi keluarga manusia. Pilihan Hawa tidaklah mesti melibatkan seluruh manusia di dalam hukuman atas pelanggarannya. Tapi lihat ini, adalah atas pilihan sadar Adam dalam pemahaman penuh atas perintah Allah yang tegas, lebih daripada pilihan Hawa yang membuat dosa dan kematian itu tidak dapat dihindari oleh umat manusia. Hawa ditipu, tapi Adam tidak, saudara. Dalam Bible Commentary jilid 1 halaman 231. Hawa ditipu, tapi harusnya Adam tidak, karena dia sendiri sadar menerima buah itu dan dia tahu sendiri itu adalah pelanggaran. Jadi Adam sengaja, dan inilah yang menjadi satu membawa kesengsaraan kepada kita hingga hari ini. Saudara yang kasih, namun kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita maha baik. Di saat manusia itu kehilangan kehidupan, kematian sudah di depan, Allah mengumandangkan kata-kata pengharapan dan janji. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan semua akibat-akibat itu diumumkan kepada mereka, maka kata Tuhan di hadapan iblis, di hadapan setan, dikatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman ini, janji ini adalah merupakan satu garansi, jaminan kepada kehidupan saudara dan saya. Saudara yang kasih, pendalaman dalam pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini, Allah mempunyai inisiatif sendiri di dalam menyelamatkan manusia. Pada waktu manusia itu sudah jatuh, Allah berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan mereka supaya kembali kepada apa? Kepada semula. Inilah yang dikatakan adalah sebuah khotbah Injil.
yang saya pikir dalam 3 kata ilahi, saat kata-kata itu menembus bagian yang lebat dari semak belukar yang mencapai telinga para pelajar yang sedang risih. Di manakah engkau? Pada waktu Allah datang ke dalam taman itu, di manakah engkau? Allahmu tidak rela kehilangan Anda. Saudara-saudaraku, dicari. Inilah inisiatif dari Allah kita. Pada waktu manusia itu bersembunyi, dicari, di mana engkau? Saudaraku yang kasih, Allah yang menciptakan kita dalam gambarnya sendiri, supaya hubungan kita dengan Dia yang penuh kasih terwujud. Dan meskipun sudah hancur, Allah sendiri juga sekarang ini yang berinisiatif untuk mengembalikan keadaan itu. Oleh sebab itu, dalam pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, saya rindu saudara, jangan sia-siakan pengorbanan Allah. Allah yang dengan tangan yang penuh belas kasihan, yang maha kudus, yang menciptakan manusia dari debu tanah, Allah yang sama menyelamatkan manusia itu dari kematian. Kiranya pelajaran sekolah sahabat 1 minggu ini dapat menolong saudara dan saya untuk lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mencintai Allah sekarang, karena ternyata Allah kita itu maha kasih. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami memiliki Allah, Allah pencipta kami, Allah penyelamat kami, Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Pada waktu Allah menciptakan dunia ini, Engkau sudah menyediakan segala sesuatu sebelum manusia itu ada. Dan Tuhan juga sudah menyediakan rumah bagi mereka, Taman Eden. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga tetap sama seperti dulu sampai sekarang. Bahkan Tuhan berencana untuk menyediakan dunia baru, rumah baru bagi kami manusia ini bila mana tetap setia. Oleh sebab itu, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, hadirlah dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh tetap yakin, walaupun banyak cobaan, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.